Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman an'amana bin ni'am, salatan wa salaman ala man ittaba'al huda, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yutakhallaqu bihi minal iradat. Faslun utawi iki iku ana pasal suwiji. Fima kang tetep ing dalem mertelakake perkara. Yutakhallaqu kang den gawe akhlak apa bihima minal iradati nyatane pira-pira sifat karepe Allah atau sifat berkehendaki Allah. Amma iradatullahi anapun utawi sifat karepe Allah utawa sifat berkehendaki Allah ta'ala halimuhu luhur sapa Allah. Fadaliluha mongko iku utawi dalile iradatullah qauluhu iku dawi Allah ta'ala halimuhu luhur sapa Allah. Rupane dawuh wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Wallahu tawi Gusti Allah yuridu iku ngarepake sapa Allah ayyatuba ing yen to nrimo taubat sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh. Wa man lan utawi sapane wong yurid iku ngarepake Allahu sapa Gusti Allah fitnatahu ing fitnaiman utawa sesatiman falan tamlika mongko ora bisa miliki sapa sira utawa mongko ora bisa nolak sapa sira lahu manfaat maring man minallahi saking Gusti Allah syai'an ing sewiji-wiji. Fasal menjelaskan tentang berakhlak dengan sifat iradahnya Allah atau dengan maha berkehendaknya Allah. Adapun dalil maha berkehendaknya Allah diantaranya adalah firman Allah surah An-Nisa ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum. Allah menghendaki menerima taubat kalian semua. Ini maknanya bahwa sesungguhnya Allah itu senantiasa kepingin kita menjadi orang yang baik. Dosa sebesar apapun yang pernah kita lakukan, begitu juga dosa sekecil apapun yang pernah kita lakukan, kalau kita betul-betul mau bertaubat kepada Allah, pasti oleh Allah akan diterima taubat kita. Segala salah dan dosa kita pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menerima taubat ini bersifat mutlak, tanpa pandang bulu. Yang kaya, yang miskin, yang status sosialnya tinggi maupun yang status sosialnya rendah, yang banyak dosa kecil maupun yang banyak dosa besar, asalkan mau betul-betul bertaubat kepada Allah, maka Allah pasti akan menerima taubatnya. Dan kehendak Allah menerima taubat ini tidak bisa dihalangi oleh apapun dan siapapun. Maka jika Allah menghendaki menerima taubat seseorang, maka tak ada seorang pun yang bisa menghalangi, tak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Di dalam surah Al-Maidah ayat 41 Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Seseorang yang dikehendaki oleh Allah tersesat, maka engkau tidak akan pernah bisa menolak walau sedikit pun. Maknanya bahwa ketika Allah menghendaki seseorang tersesat, maka tak seorang pun
yang akan bisa menolongnya, maka tak seorang pun yang bisa menunjukkannya, tak seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Begitu juga sebaliknya, jika Allah menghendaki memberikan hidayah kepada seseorang, maka tak seorang pun yang akan bisa menyesatkannya. Intinya bahwa kehendak Allah bersifat mutlak, tidak akan bisa dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Bila Allah menghendaki menerima taubat, maka kepada siapapun dan tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Dan bila Allah menghendaki memberikan hidayah ataupun menyesatkan seseorang, maka ini berlaku untuk siapa saja, dan tidak seorang pun yang akan bisa menolaknya. Wa amma samratu ma'rifati syumuli iradatihi, lan anapun utawi buwahe ngaweruhi cakupane sifat karepe Allah atau kehendake Allah, wa tafarrudiha lan dadi ijene iradati bin nufudhi kelawan lestari atau menerus. Fal khaufu mongko iku wedi wal wajalu lan gemeter, al mujibani kang netepake karone lijtina bizalali maring ngeduwi pira-pira penggawe kepleset, wa islahil amali lan bagusake amal, wa iqsaril amali lan nyendek angen-angen. Adapun buah mengetahui kehendak Allah bersifat universal, bersifat umum, berlaku untuk siapa saja, dan mengetahui bahwa iradah Allah, maha berkehendak Allah itu berdiri sendiri, tidak bisa dipengaruhi oleh apapun dan siapapun, akan membuahkan al-khawfu wal wajal, akan membuahkan rasa takut secara zahir maupun secara batin. Rasa takut yang secara zahir maupun secara batin inilah yang kemudian akan mendorong kita semua untuk senantiasa menjauhi perbuatan-perbuatan yang bisa menyesatkan diri kita, menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Juga mendorong kita untuk senantiasa memperbaiki seluruh amal perbuatan kita, serta memperpendek angan-angan. Jadi kita akan menjadi sosok yang tidak panjang angan-angan, alias menjadi sosok yang realistis. Angan-angan kita, cita-cita kita senantiasa kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Wa amma takhalluqu biha fa iradatuna durbani. Wa amma takhalluqu lan anapun utawi gawe akhlak biha kelawan al iradat, fa iradatuna mongko iku utawi karep kita atau kehendak kita, durbani iku ana rong werna. Ahaduhuma utawi salah sijine durbani daruriyun iku bangsa daruri atau bangsa mesti, wa hiya lan utawi al-madhkurah min daruri iradatil af'ali iku karepe pira-pira kekarepane pira-pira penggawe al-kasbiyati kang bangsa den usahane. Wasani lan utawi kang kaping pindho kasbiyun iku bangsa den usahane. Wa tatakhallaku lan gawe akhlak sapa sira minha saking iradah kasbiyah utawa al-madhkurah min kasbi bikul iradatin kelawan saben-saben kekarepan atau kehendak hasaka kang dorong ing sira asyar'u apa syariat utawa Allah kang agawe syariat alaiha ing atase iradah au nadabaka utawa nyunnahake apa asyar'u ing sira ilaiha maring iradah.
Contone ka iradati taati kaya ngarepake nglakoni pira-pira taat, kulliha hiya sakabehane at-taat, wal ibadati lan nglakoni pira-pira ibadah bi asriha kelawan sakabehane al ibadat, wa ikhlasiha lan murniake al ibadat, wa iradati taqarrubi lan ngarepake gawe ibadah ngeparep biha kelawan al ibadat, imma khaufan ana kalane krana wedi min inqabillahi saking siksane Allah, au rojaan utawa krana arep-arep li sawabihi maring ganjarane Allah, au hayaan utawa krana isin minhu saking Allah, au mahabbatan utawa krana demen, au mahabatan utawa krana wedi, anta ta'akhara ing yen toh dadi keri sapa sira, anta ta'akhara ing yen toh dadi keri sapa sira antaati saking nglakoni taat ing Allah, au tatalabasa utawa menganggoni sapa sira bi mukhalafatihi kelawan pira-pira perkara kang nulayani Allah, bi mukhalafatihi kelawan pira-pira perkara kang nulayani Allah. Adapun berakhlak dengan sifat iradahnya Allah, bentuknya adalah munculnya kehendak-kehendak di dalam diri kita yang bersifat positif. Adapun kehendak-kehendak yang ada pada diri kita itu dibagi menjadi dua. Ada yang bersifat doruri, ada yang bersifat kasbi. Yang pertama bersifat doruri, yakni selalu ada secara otomatis di diri kita. Contohnya adalah dorongan yang ada dari kehendak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat kasbiyah atau perbuatan-perbuatan yang harus kita upayakan, harus kita usahakan supaya bisa terjadi dengan baik dan maksimal. Satu contoh, kita kepingin melakukan makan misalkan, tentu sebelumnya karena ada dorongan kepingin kenyang. Kita kepingin melakukan minum misalkan, maka tentu sebelumnya ada dorongan kepingin tidak haus. Kita kepingin kerja misalkan, maka sebelumnya otomatis di dalam diri kita ada dorongan yang bersifat doruri, kepingin kaya, kepingin mendapatkan harta benda. Kita kepingin melakukan ibadah, tentu ada dorongan di dalam diri kita kepingin mendapatkan pahala, kepingin mendapatkan surganya Allah, kepingin diampuni oleh Allah, atau kepingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara tidak langsung adanya dorongan-dorongan baik atau positif di dalam diri kita, sesungguhnya itu adalah manifestasi atau cipratan dari maha berkehendaknya Allah. Lalu yang kedua, kehendak yang ada di diri kita sebagai manifestasi dari berakhlak dengan maha berkehendaknya Allah adalah kehendak yang bersifat kasbi atau kehendak yang realisasinya membutuhkan usaha kita. Contohnya adalah kehendak melakukan sesuatu yang dianjurkan oleh syariat atau dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehendak melakukan sesuatu yang disunnahkan oleh syariat atau oleh Allah. Ya semisal kita kepingin menjalankan ketaatan, semua ketaatan kepingin kita lakukan. Kita kepingin menjalankan ibadah, ingin kita, kehendak kita, semua ibadah kita lakukan, bahkan dilakukan dengan ikhlas. Di bulan Ramadan kita kepingin baca Al-Quran sampai berhatam berkali-kali.
Kita kepingin menjalankan puasa, tidak hanya puasa zahir tapi juga puasa batin. Kita kepingin di bulan Ramadan ini banyak bertakarrub, banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah iradah kasbiyah yang bila kita realisasikan itu berarti sama halnya kita telah berakhlak dengan sifat maha berkehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita membaca Al-Quran, kita berzikir dan lain sebagainya, itu semua adalah juga merupakan manifestasi dari maha berkehendaknya Allah. Maknanya bahwa segala dorongan baik yang ada di diri kita, semua perbuatan baik yang kita lakukan, yang dengan motivasi karena takut siksanya Allah, atau karena mengharap pahalanya Allah, atau karena cinta kepada Allah, atau karena kepingin mendapatkan surganya Allah dan lain sebagainya, sesungguhnya semua itu adalah merupakan manifestasi dari maha berkehendaknya Allah. Kesimpulannya bahwa di dalam diri kita ada niatan, ada dorongan untuk menjadi baik, ada dorongan untuk menjadi solih, ada dorongan untuk menjadi sukses dan lain sebagainya. Di dalam diri kita ada keinginan merealisasikan, melakukan semua ibadah. Puasa kita lakukan, haji kita lakukan, zakat kita lakukan, zikir kita lakukan, baca Al-Quran kita lakukan, semua ketaatan, semua kebaikan kita lakukan, itu juga merupakan manifestasi atau cipratan dari maha berkehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita semua untuk durhaka kepada Allah. Tidak ada alasan bagi kita semua untuk tidak bersyukur kepada Allah, karena sesungguhnya di dalam diri kita ada dorongan untuk melakukan kebaikan, atau kita bisa merealisasikan sebuah kebaikan. Itu sesungguhnya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, buah dari iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin tahu Allah, sehingga semakin hari kita semakin pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.